Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsya. Cerita kita, rumah tangga, suka duka, obrolan Hamsya, tak kenal lelah, seru selalu, berwarna. Hari ini kira-kira kita membahas apa ya, Mbak? ngebahas seputar anak kali ya. Boleh. Ngebahas seputar anak, masalah apa ya, bisa dibilang kayak kesiapan. Kesiapan ketika kita punya anak atau ingin punya anak. Jadi kayak hal apa aja sih yang kita nggak perlu takutin atau overthinkingin ketika kita mau punya anak kayak gitu loh. Yap. Mungkin di episode kali ini kita mainnya nggak yang poin-poin ya guys ya, tapi kita ngobrol aja, ngalir aja. Jadi nggak yang pertama apa, kedua apa Kayak gitu. nggak kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya, kita mau coba ya, kita ngobrol aja apa sih yang menurut aku, menurut Ais, menurut kita itu kalian nggak usah takut kalau kalian itu punya anak kayak gitu loh. Mungkin dari aku, kenapa sih kita nggak perlu takut ya guys punya anak? Karena menurutku ketika kita punya anak itu ya pasti kita belajar, kita nggak mungkin langsung paham masalah anak, kita nggak mungkin langsung bisa paling Langsung jago, pro gitu. ya, bisa paling jago ketika kita punya anak ya. Fase kita belajar itu pasti akan selalu ada. Dan ketika kita sudah punya anak, umur anak mulai bertambah, itu juga kita mulai belajar lagi apa aja sih yang perlu dilakukan ketika anak kita di umur, misal umur 1 tahun, umur 5 tahun. Itu nggak perlu ditakutin sih menurutku, karena itu nanti akan ada apa ya, kayak ada feelingnya gitu. Iya, Mungkin waktu pas pertama kita punya anak ada feelingnya gitu loh. Punya feeling ke anaknya itu tuh gimana gitu. Kayak contohnya waktu pertama kita punya Jendra ya, awal-awal juga sebenarnya bingung juga nih kenapa, kayak dikit-dikit panik, dikit-dikit kayak kalau semisal sakit gimana ya ke dokter aja deh. Padahal sebenarnya tuh bisa kita observasi dahulu gitu loh, jadi nggak langsung ke tenaga medis terlebih dahulu gitu. Terus juga menurutku sebenarnya tuh kalau punya anak kayak kita tuh yang belajar gitu loh. Kita belajar atas kehadiran anak itu gitu. Gitu sih. Jadi dulu karena kita emang kepengen punya anak ya, jadi siap. Sih. Ya Jadi kan? kita mungkin sudah prepare dulu sebelum kita memutuskan punya anak itu, kita sudah prepare dan ya sedikit-sedikit belajar lah gimana sih kalau anak newborn itu seperti apa. Terus ketika persiapan mau lahiran itu seperti apa, itu juga harus dipikirin guys. Ya, Karena apa ya, menurutku ketika mau persalinan itu lumayan banyak yang harus disiapkan. Itu juga termasuk ketakutan ketika mau punya anak ya mungkin guys, karena takut nanti ada yang kurang, perlengkapan atau data-data yang harus disiapkan. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya bisa-bisa aja kayak gitu loh, nggak harus punya rasa takut untuk punya anak kayak gitu loh guys. Sama ini juga sih kan, di zaman sekarang udah perkembangan zaman kan digitalnya, kita bisa cari lewat sosial media atau lewat dari HP. AI juga bisa. Iya, ChatGPT gitu kan. Kalau zaman dulu kan, zaman orang tuanya kita mungkin kayak belum secanggih sekarang. Mungkin kan sekarang kan udah ada teknologi, jadi kita tuh bisa searching, bisa ChatGPT atau apa gitu, jadi lebih memudahkan untuk para new mom. New dad juga, gak cuma new mom.
new mom and new dad, new parents gitu dalam menghadapi siklus dunia baru gitu. Seperti itu sih, jadi jangan takut. Mungkin awal-awal karena emang belum ada bayangan, kayak ada rasa nanti gimana Khawatir ya, khawatir. ada rasa khawatir, itu tuh wajar. Tapi lambat laun setelah dijalanin ternyata bisa juga gitu. Yang penting tenang. Kuncinya sebenarnya tuh tenang gitu. Jangan gerusa-gerusu. Iya. Jadi semisal anak kalian, ya itu tadi yang dibilang Ais, ketika kita dikasih Jendra itu, ya kita bisa dibilang agak ada panic issue lah untuk anak. Yang pertama itu kayak ketika anak ada apa-apa itu ya kita langsung ke dokter kayak gitu loh guys. Padahal kan sebenarnya kalau semisal anak demam, anak batuk pilek itu sebenarnya kalau masih ASI itu kencengin aja guys ASI-nya. Itu bisa membantu Sama ini. apa? Sama anaknya masih geraknya aktif, terus minum ASI-nya masih Kenceng. kuat, atau minum sufornya masih kuat, ya diobservasi dulu gitu. Seperti Jangan itu. buru-buru untuk ke dokter karena kan yang ditakutkan kan kalau ke dokter itu nanti dikasih resep, dikasih obat, kan kita nggak tahu ya. Ya mungkin dokter udah punya takaran untuk ini anak usia segini minumnya segini. Cuman kan ketakutanku sama Ais itu ketika obat udah masuk ke anak itu dia nanti mungkin ketergantungan atau dia badannya nggak siap untuk menerima obat, ya kita juga nggak tahu kondisi anaknya itu kuat secara gimana kan kita nggak tahu kan, kita bukan ahli dari medis atau dari kesehatan guys, kita cuman pengen yang terbaik aja buat anak. Dan seiring berjalannya waktu ternyata hal-hal seperti itu ya lumayan kita sering temui dengan kondisi Jendra yang alhamdulillahnya ya adalah ketika dia panas, ketika dia itu ada pasti guys. Cuman Tapi tetap kita observasi dulu gitu loh. enggak yang Nggak langsung. panas, misal panasnya tinggi langsung kita bawa ke dokter. Kita tunggu dulu berapa hari, mesti 1 sampai 3 hari kita cek dulu suhunya turun enggak. Karena ya itu tadi dengan ASI, kalau semisal anaknya masih ASI ya guys, di bawah 6 bulan ya berarti, itu dikencengin ASI-nya aja itu bisa bantu anak itu cepat pulih guys dari kondisi-kondisi seperti itu gitu. Iya. Terus mungkin buat teman-teman yang ya ini kayak kalian masih bareng sama orang tua kalian, punya anak itu jadi ini prinsip aku sama Ais ya guys ya, itu anak kalian ya kalian yang punya Aturan maksudnya. punya aturan, punya kuasa buat nentuin anak kalian itu mau seperti apa. Misal kalau sudah makan ya mau makan apa, yang nggak boleh itu apa aja. Walaupun kalian tinggal sama orang tua kalian, ya kalian punya rules yang nggak boleh dibantah kayak gitu loh. Ada do dan don't-nya. Das and done, ya dah. Do and das, do and done. Do and Kayak done. gitulah. Jadi kalian harus pastiin anak kalian itu aman dari apa yang kalian yakini kayak gitu loh. Karena ya nggak menutup kemungkinan ketika kalian tinggal sama orang tua itu aturan-aturan lama yang dulu mungkin dipercaya dan dianggap aman aja kok. Sekarang mungkin sudah beda kayak gitu loh guys. Misal anak zaman dulu mangan kerupuk rapopo lah kayak gitu. Mangan ngombe kopi rapopo lah kayak gitu loh guys. Mungkin nggak apa-apa guys untuk jangka pendek, tapi kan kita nggak tahu untuk jangka panjangnya, terus sebab dan resikonya seperti apa. Dan zaman sekarang mungkin dengan adanya sosial media itu kita bisa search dulu, kita bisa cari tahu dulu apa aja sih yang boleh, apa aja sih yang nggak boleh. Semisal ya ini dari aku sama Ais, Jendra itu
dari MPASI sampai sekarang usianya 14 bulan itu belum ada gula sama sekali ya ketika masak. Kalau garam adalah sedikit, bumbu-bumbu itu ada. Tapi kalau gula aku sama Ais itu cari yang dari sumbernya, misal dari sayurnya yang udah manis, buahnya yang udah manis, Atau enggak kurma. kurma atau protein yang sudah manis itu ya sudah, semisal kayak udang ya. Udang itu kan ada manisnya, ya sudah manisnya dari itu aja, nggak ada tambahan gula kita. Itu prinsip lah guys kayak Ya, gitu. kan tiap keluarga punya caranya sendiri, punya aturan-aturannya sendiri dalam mendidik anak gitu. Mungkin kalau dari kami seperti itu, kalau dari kalian mungkin berbeda dari kami, nggak apa-apa gitu. Boleh-boleh aja. Karena kan yang tahu kondisi anak, kebutuhan anak kan Kalian sendiri. kalian sendiri. Bukan kita guys. Iya, Kita cuman menyampaikan apa ya? Mungkin ini sharing aja. sharing pengalaman kita dalam punya anak dan ketakutan-ketakutan yang mungkin menghantui para teman-teman yang pengen punya anak kayak gitu. Tapi Bapak awal-awal pernah nggak sih kayak ada rasa ketakutan sendiri gitu? Apalagi waktu pas pertama punya Jendra gitu. Ketakutan itu ada apa enggak? Terus Jendra belum ada 2 tahun tiba-tiba dapat Di adik. Apakah ada ketakutan itu sendiri gitu? sebenarnya kalau aku ketakutan itu apa ya guys? Ini waktu yang pas pertama Iya. punya anak. Sebenarnya kalau ketika punya Jendra, aku pede banget guys, nggak ada rasa takut sama sekali, aku pede. Dan ya mungkin Ais bisa cerita gimana awal punya anak, yang mandiin siapa kayak gitu, terus itu yang ngerawat Febri sih. siapa. Ya mungkin walaupun aku nggak apa ya guys, nggak ngelihat sosial media, aku tuh nggak yang gimana sih cara mandiin bayi, nggak kayak gitu guys. Cuma Feeling aja. sebagai ayah, sebagai bapak tuh wis ini kiwai aman. Ternyata pas kita kontrol, kita ngobrol, oh ya memang seperti itu kayak gitu. Jadi menurutku ketika aku punya Jendra, aku sudah ready guys. Aku sudah siap dengan segala hal macamnya, aku sudah siap. Jadi ya aku ready kayak gitu. Terus ketika Jendra belum 2 tahun, alhamdulillahnya Ais isi lagi. Yang aku takutin sebenarnya ke dua-duanya guys, ke adik, ketiga berarti ke adik, ke Jendra dan ke Aisnya guys. Kalau aku guys ketakutannya guys, yang pertama Jendra ini belum bisa disapih guys. Jendra belum bisa lepas dari nen, sedangkan ASI itu kan nutrisinya kan untuk yang di dalam juga guys. Jadi adiknya Jendra itu harusnya nutrisinya penuh, karena Jendranya masih nen mungkin enggak yang maksimal. Cuman menurutku Emang iya Bah? iya kan nutrisinya kan pasti kebagi kan. Jadi menurutku yang aku takutin tuh untuk ketiga orang ini guys sebenarnya guys. Jadi enggak yang cuman ke Jendra, ke adik atau ke Ais, tapi ketiganya guys. Satu paket gitu Satu ya. paket lah itu tuh, whole package kayak gitu loh guys. Jadi ya semoga, aku berdoanya semoga ya Jendra sebelum Adik lahir. usia 15 bulan Jendra. Ini kan berapa 14 bulan ya. Targetnya di 15 bulan Jendra udah bisa lepas ASI. Terus nanti gantinya mungkin kita pakai Sufor atau UHT. Buat gantiin 30% ya. 30% susu itu atau asupan nutrisi dari si susu. Ya berharapnya di usia 15 bulan Jendra udah bisa lepas, karena kalau terlalu mepet juga nanti kasihan ke Ais sama adik juga. Aku juga ngelihatnya Ais ketika misal habis makan nih, habis itu Jendra nen, itu udah lapar banget guys. Jadi mungkin kan nutrisi yang Ais masukin dalam bentuk makanan itu langsung keserap sama adik, habis itu keluar lewat Jendra juga. Jadi kan lumayan Aisnya juga mungkin ngerasa badannya nggak fit, nggak anu kan, dari itu juga kan guys. Mungkin guys ketakutanku sih itu guys. Cuman overall alhamdulillah ketika kita kontrol ya Iya. semuanya alhamdulillah aman, sehat. Ya aku berharapnya Sesuai sih usia iya ya. sesuai usianya, dari beratnya, dari semuanya panjangnya lah semuanya. Jadi ya aku yang aku takutin sih itu, tapi semoga aja ketakutanku itu enggak apa ya guys, enggak
nggak apapun. Nggak berkepanjangan. Nggak benar kayak itu loh guys, ketakutanku itu nggak benar, jadi semuanya itu terbantahkan. Kalau aku sih itu sih guys, ketakutanku selanjutnya mungkin ketika besok lahir. Ais kan sendiri guys, ketakutanku selanjutnya sih itu sih guys. Ya kita sudah memikirkan apa yang harus dilakukan ketika adik lahir, tapi ini masih jadi rembukan, masih jadi rembukan aku sama Ais gimana enaknya ketika besok sudah punya 2 anak kayak gitu sih guys. Kalau dari Bunanya gimana? Ada nggak ketakutan dari yang mungkin Jendra pas dulu lahir terus yang ini? Mungkin waktu yang pas Jendra hampir sama ya kayak Baba, kayak ya udah kayak ready gitu karena loh. kita memang pengen. Terus waktu yang pas adik sedih, sebenarnya sedih sih, tapi ya ada rasa happy-nya juga gitu loh. Kayak ibaratnya kan Jendra jadi punya teman. Ya. Tuh, terus rasa ketakutannya setelah adik lahir gitu sih, kayak gimana ya, soalnya kalau mau dideker sebenarnya dalam hatiku ini kayak antara siap gak siap gitu loh. Kalau semisal si Jendra dideker gitu kan ibaratnya kayak tiap hari sama aku gitu, terus tiba-tiba enggak, pasti ada rasa ada yang aneh gitu. Tapi kalau semisal enggak, aku juga nggak tahu juga sih, soalnya kan belum mengalami ya. Kalau cuma dibayang-bayangkan kan pasti kayak belum tentu itu terjadi gitu. Jadi ya udah dijalani dulu aja. Kalau kita udah dikasih kepercayaan sama yang Sang Pencipta, pasti emang kita bisa ngelewatin ini gitu. Yang penting Jendra sehat, adiknya sehat, semuanya sehat lah. Mungkin rasa takutnya itu sih. Iya kan, berarti kan dari ya hampir sama lah kayak ya, Baba. hampir sama, lebih ke gimana besok ketika sudah lahir. Iya. Ya semoga aja punya jalannya sendiri untuk gimana cara ngerawat kedua anak ini. Mungkin Allah udah, kalian itu bisa. Cuman kalian aja belum nyoba. Nah mungkin seperti itu guys. Kalian belum mengalami, jadi susuk pikir carry. Dijalani dulu aja. Mana dalane ya gitu guys. Terus apalagi ya Bun? Oh mungkin ini ya, kesiapan pada saat anak mau lahiran kali ya. Apalagi yang buat para new mom and new dad. Jangan lupa kayak nyiapin yang tadi Baba bilang kayak berkas-berkas, terus kayak hospital bag gitu. Itu tuh harus disiapin sebaiknya tuh H-2 bulan atau H-1 bulan sebelum HPL, karena kita tuh nggak tahu apakah itu bakalan maju atau mundur gitu, sesuai dengan pengalaman kita dulu. Karena aku kayak mikirnya mungkin kayak emang sesuai HPL atau enggak mundur atau enggak maju yang enggak begitu yang jauh banget gitu. Ternyata waktu pas Jendra kan 10 hari ya 9 hari apa ya atau enggak 7 hari gitu. Lebih dari seminggu lah majunya Jendra itu. Nah terus aku tuh nyiapinnya tuh hospital bagnya tuh yang penting tuh buat si baby gitu. Dan untuk aku sama si Febri kayak udah disiapin, tapi tuh belum yang bener-bener komplit gitu loh. Jadi waktu pas lahiran ada yang beli mendadak gitu loh. Jadi ya emang harus disiapin gitu. Bener-bener harus matang biar waktunya tiba tinggal dibawa aja, diangkut ya udah gitu. Mungkin kalau yang adik ini kan waktu pas Jendra kan sesar, jadi mungkin ya pas adik sesar terus kayak kita udah tahu tanggalnya. Waktu pas Jendra juga udah tahu ya tanggalnya berapa ya. Udah, cuman kan kalau pas Jendra kan kita nggak expect buat sesar. Jadi niatnya kan emang normal, mau normal kan. Jadi ada beberapa part yang emang nggak disiapin. yang emang aku butuhin gitu loh, yang emang
pas untuk kalau semisal lahiran sesar, jadinya waktu Iya. pas hari H harus beli mendadak gitu. Mungkin kalau yang pas adik karena udah ada pengalaman Jendra kayak lebih siap, lebih prepare gitu, apa yang harus dibawa, apa yang harus siapkan gitu. Lebih tahu apa aja sih keperluannya ketika kalau lahiran sesar kayak gitu guys. Lahiran sesar ataupun normal sih. Iya, cuman kan kalau sesar kan ada beberapa yang harus dibeli kan. Kalau semisal rumah sakitnya nggak ngasih. Oh iya. Kayak apa namanya itu? Yang plester ini apa? Oh, itu tuh dikasih, tapi tuh nggak boleh kena air. Padahal ada yang bisa kena air gitu. Iya. Tetap Dikasih tapi yang biasa ya. Kalau nggak dikasih ya nanti kelihatan itunya jahitannya. Oh, iya, ding. Iya. Ya gitulah. Terus mungkin kalian harus siap ketika istri kalian itu pecah ketuban guys. Jangan panik guys. Itu guys, karena kalau panik, dua-duanya panik itu malah nanti kacau guys. Kemarin kasusnya kita itu pas Jendra itu posisi aku tidur guys. Posisi aku tidur, Ais pecah ketuban itu pas habis sholat ya. Habis sholat isya. Habis sholat Terus kok isya. aku ngerasa kayak kebelet pipis. Terus ya udah aku pipis aja. Terus kan aku kan nggak ngerti ya, karena awal-awal kayak kok kayak mau keluar-keluar terus. Habis itu aku panggil Febri kok nggak nyaut gitu kan. Habis itu kayak soalnya tiap kayak mau jalan pasti itu ngucur gitu loh, dan aku panik. Habis itu aku panggil, habis itu dia bangun. Aku suruh searching lah ciri-ciri air ketuban itu seperti apa. Setelah searching terus ternyata Memang itu air ketuban. Dah. Terus aku juga pernah searching kalau semisal air ketuban pecah sebaiknya tuh dibawa duduk gitu. Kalau semisal dibawa jalan nanti tuh semakin Ngerembes terus. rembes gitu. Terus ya udah itu jam berapa ya? Jam 11 malam ya? Iya. Hampir jam 12 malam. Hampir jam pokoknya. 12 malam Ais itu pecah ketuban dan ya udah ya aku nggak Langsung ke IGD. Aku nggak yang terus kedapikan panik. Aku ganti baju, order Grab, udah langsung ke IGD buat ngecek. Ternyata memang sudah. Dan yang awalnya pengen normal, ternyata pas dicek posisi adik itu melintang guys ya. Mau nggak mau harus tindakan sesar, dan dari bidannya langsung nelpon dokternya, gini gimana dok untuk tindakannya. Ya udah langsung tindakan aja malam ini. Udah langsung tindakan, masuk masuk ruang operasi itu Ais jam berapa ya guys, jam 12 atau setengah 12 lupa aku. Pokoknya Jendra itu lahir tengah malam guys, tengah malam. Dan posisi itu posisi aku sama Ais itu nggak bawa ganti guys. Posisi aku sama Ais gak bawa ganti. Itu tadi hospital bagnya cuman khusus buat adik, khusus buat Jendra. Jadi kita gak siap apa-apa guys. Akhirnya setelah selesai semua baru aku balik ke rumah buat ngambil beberapa barang, buat ngambil apa aja yang keperluan aku sama Ais, karena untuk beberapa hari ke depan. Seperti itu guys. Jadi intinya ketika kalian sudah siap pengen punya anak, aku yakin, Ais yakin pasti kalian akan disiapkan secara mental dan lain sebagainya guys. Apalagi pun yang mungkin bisa bikin overthinking orang ketika punya anak ya. Untuk yang pertama kali ya pasti ya. Ya iya pasti untuk anak pertama lah guys. Kalau anak kedua, ketiga, keempat mungkin dia sudah Udah ada pengalaman. fasih ya, sudah pengalaman. Kalau cewek itu pasti overthinkingnya ini sih. Pada saat melahirkan, Mbak. Karena kan waktu aku tanya sama orang yang sudah melahirkan tuh kayak rasanya kontraksi itu seperti apa sih gitu. Soalnya kan emang niatnya kan emang normal ya. Pasti kan otomatis bakalan ngalamin rasanya kontraksi gitu. Terus kalau semisal lahiran itu kan harus pembukaan sempurna itu kan 10 apa ya. Nah itu
Nah itu tuh aku tuh tanya, ada yang bilang kayak rasanya pada saat dapet atau enggak kayak mau pup gitu. Terus kayak aku bayangin, aduh gimana ya rasanya. Mungkin kayak overthinkingnya itu sama pada saat lahiran, karena itu kan kayak hidup dan mati ya. Kayak yaudah, apalagi waktu pas sesar di ruang operasi sendiri, suasananya dingin, sunyi, cuman dengerin suara kayak apa? Suara dedet apa sih? Denyut ya kita. Suara apa gitu lah. Lah terus kayak takut aja gitu, Apalagi apalagi kan ya, dingin Kalau banget. sesar juga setengah kok ya biusnya. Setengah. Jadi tetap melek tuh. Jadi kayak kan nggak boleh ditemenin suami ya. Jadi rasanya tuh kayak sendiri gitu loh. Mungkin overthinkingnya itu sih, kayak ketakutan kalau buat cewek ya. Ketakutan pada saat sebelum lahiran itu kontraksi, rasanya itu seperti apa, sama pada saat lahiran itu. Terus habis itu setelah lahiran overthinkingnya itu ASI gitu ya kan, karena kan sebenarnya bayi baru lahir itu tuh selama 3 hari itu belum DBF atau belum mendapatkan ASI itu sebenarnya tuh masih bisa aja. Apa namanya yang dari sebelumnya ya. Iya, terus juga kan lambungnya itu kan masih kecil. Jadi butuhnya kan dikit. Nah, karena pada saat hamil aku nggak fokus ke yang kayak laktasi atau ya emang buat memperlancar ASI. Nah, pada saat lahir itu tuh ASIku tuh enggak lancar gitu loh. Padahal Jendra tuh waktu pas aku lihat tuh dia tuh kayak nyari gitu loh, ya kan? Waktu pas aku udah di kamar, terus aku lihat Jendra, dia tuh kayak nyari gitu loh, kayak mulutnya itu mencari gitu loh. Terus waktu pas dipencet ternyata belum, dan itu tuh emang perjuangannya Masya Allah banget sih, dari kayak beli Sufor bukan, waktu pas memperlancar ASI itu loh, beli kayak susu ASI booster gitu, Asbus Susu toh. ya, kayak susu, terus gonta-ganti obat pelancar gitu loh. Terus pakai yang alami kayak daun katuk gitu-gitu, bener-bener katuk, kayak jamu, kayak tiap hari semisal pumping tuh kayak lebih ke overthinking itu loh. Padahal kalau semisal orang lagi mengasihi itu nggak boleh stres, harus kayak suasananya, moodnya itu kan harus happy ya, karena itu mempengaruhi produksi dari ASI itu sendiri. Sedangkan aku awal-awal tuh kayak banyak mikir guys, overthinking gitu, panik, karena awal-awal panik kayak nggak keluar, kayak ngelihat Jendra tuh kayak aus gitu, apalagi kalau cowok kata orang kan minum ASInya tuh kan kenceng. Nah si Jendra ini udah aku nenin kok tetap nangis gitu loh, sampai kayak kita begadang terus gitu loh. Terus kayak ya itu karena awal-awal ya jadi panik, terus kayak nggak ada pendamping, sama nggak ada nggak ada ilmu atau nggak ada. Lah itu maksudnya dari rumah sakit pun ketika lahiran itu nggak ada dikasih, oh ini loh caranya buat ngeluarin, buat sama sebelum lahiran juga enggak fokus, enggak cari-cari. Padahal kan sebelum lahiran tuh bisa kayak dipijet atau apa gitulah, biar pada saat anak lahir udah ready gitu loh. Mungkin itu overthinkingnya itu. Jadi mungkin anak kedua ini kayak lebih prepare dan semoga lancar. Karena dulu kan Jendra sempat kuning ya. Semoga yang adik ini tidak. Semoga semuanya lancar sesuai
sesuai keinginan kita semua, sehat-sehat semua gitu. Terus buat new mom, new dad yang di luar sana, tetap semangat, terus tetap belajar juga, karena punya anak itu kita tuh emang harus belajar, harus sering baca-baca, apalagi dengan perkembangannya zaman, kita tuh harus tahu gimana cara pola asuh anak seperti apa, karena pasti kan beda dari zamannya orang tuanya kita kan. Seperti itu sih, kayak belajar dan terus belajar. Dan jangan lupa pakai feeling juga, karena biasanya feeling seorang ibu atau feeling seorang orang tua itu tuh bener gitu loh. Seperti itu sih. Iya, jadi Kalau mungkin dari aku. kalau kalian dulu pas jadi anak, terus orang tua kalian ngomongin jangan, dah nggak usah, di rumah aja, nggak usah keluar. Itu mungkin udah feeling orang tua kita ke kita. Nah itu kita yang sekarang rasain ke anak kita guys, Iya. feelingnya seperti itu. Jadi intinya itu menurut kita overthinking ketika kita mau punya anak itu sebisa mungkin nggak usah lah. Karena menurut kita punya anak itu rezeki, punya anak itu bikin happy, Iya. punya anak itu jadi journey sendiri di kita, keluarga kita. Jadi tempat belajar juga. Jadi tempat belajar, tempat sabar, tempat berjuang, tempat menghabiskan dan menyiapkan energi. Jadi pokoknya kalau punya anak itu kalian harus mikir happy. Jangan jadiin anak itu sebagai beban kalian, sebagai overthinking kalian. Aduh nanti kalau punya anak gini. Jangan. Kalian punya anak itu berarti kalian harus punya mimpi yang jauh, punya positive thinking yang jauh guys. Karena mungkin afirmasi positif itu akan insya nyampe ke Allah, anak. insya Allah akan jadi guys. Entah itu afirmasi ke anak, afirmasi ke Tuhan, Ke diri afirmasi sendiri. ke diri sendiri, afirmasi ke pasangan. Itu sebisa mungkin afirmasi positif guys. Jangan sampai negatif. Ketika misal kalian punya anak, wah pusing nih punya anak, itu mungkin akan jadi pusing guys. Jadi kalau punya anak, alhamdulillah punya anak, rezekinya tambah banyak, rezekinya akan ditambahkan. Gak mungkin rezekinya ditutup kalau punya anak. Afirmasi positif seperti itu yang aku sama Ais tanamin guys. Jadi untuk obrolan kali ini mungkin kita sudahi guys, karena lumayan sedikit panjang ini obrolan overthinking ini untuk new mom, new dad atau yang lagi program. Jadi nggak usah takut, nggak usah kepikiran yang aneh-aneh lah kalau Iya. punya anak ya. Soalnya kalau semisal belum kalau semisal kita membayangkan yang aneh-aneh, padahal tuh hal yang anehnya itu yang kita pikirin kayak aneh itu tuh Sebenarnya nggak belum tentu terjadi seperti itu. Sama ini sih emang kita kalau misal udah punya anak, sebisa mungkin kita tuh harus waras. Maksudnya kayak kita tuh harus happy. Kalau misal kita nggak happy, terus kita kayak emosi, nanti jatuhnya bakalan ke anak. gitu loh. Dampaknya itu nanti Dampaknya ke ke anaknya, anak. guys. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus good mood, walaupun tidak memungkiri pasti ada rasa kayak gemes atau gimana gitu loh. Tapi sebisa mungkin kayak tahan, calm down gitu, seperti itu. Quotes of the day gimana Bapak? Quotes of the day hari ini, jadi jadikan anak itu jadi sumber kebahagiaan. Jangan jadikan anak itu sebagai sumber ketakutan guys. Oke, mungkin itu aja untuk obrolan Hamsyah kali ini. Jangan lupa like, Komen share, dan subscribe. iya pastinya. Jadi ketemu di episode selanjutnya di obrolan Hamsyah. Semoga aja menarik dan seru untuk ditonton sampai selesai. Oke? Dadah. Bye.